Hello, Peter. Hai guys, welcome to Cinema ID. Di episode pertama ini saya akan membagikan alur cerita film Spider-Man No Way Home. Tapi sebelum kita lanjut ke alur cerita filmnya, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini bersama dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak usah berlama-lama, tarik mas. Kisah berawal dari berita The Daily Bugle yang memuat berita tentang Spider-Man yang telah membunuh Mysterio dan mengungkap bahwa Spider-Man adalah Peter Parker. Dalam pemberitaan tersebut ditampilkan video dari Mysterio yang memfitnah Spider-Man. Setelah berita itu menyebar, banyak warga New York yang mengepung Peter dan juga MJ. Mereka berdua langsung kabur untuk menghindari warga. Mereka menuju ke jembatan Queen dan di sana Peter melakukan video call dengan Ned. Dan dia mengabarkan bahwa identitasnya sebagai Spider-Man telah terbongkar. Saat di atas jembatan mereka diliput oleh media dan dikejar oleh polisi hingga mereka pergi melewati terowongan kereta api agar mereka tidak ketahui oleh warga kota dan juga media. Akhirnya mereka sampai di apartemen Peter dan di apartemen ternyata sudah ada Happy yang sedang merayu Bibi May. Peter pun menutup semua jendela agar tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Namun, berita yang terlanjur ditayangkan di televisi tidak dapat dihindarkan bahwa Peter adalah Spider-Man. Kehidupan Peter pun mulai berubah karena lewat media semua orang menjadi tahu di mana tempat tinggal Peter dan siapa saja yang menjadi orang-orang terdekat dari Peter. Karena berita hoak yang selalu digembar-gemborkan oleh The Daily Bugle, warga New York terbelah menjadi dua. Ada yang pro terhadap Peter karena dia merupakan Avenger yang pernah menyelamatkan dunia, dan ada pula yang membenci Peter karena termakan hoak dari media. Di malam harinya Peter didatangi polisi dan dibawa ke kantor untuk diinterogasi bersama dengan Bibi May dan para sahabatnya. Dan polisi juga menyita semua peralatan dari Stark Industries. Di dalam kantor polisi saat Peter diinterogasi, dia teguh mengatakan bahwa dia difitnah dan menyuruh polisi untuk bertanya kepada Nick Fury. Tapi polisi itu menjawab bahwa Fury sejak tahun lalu berada di angkasa dan itu membuat Peter kebingungan karena di London dia bersama Fury. Di ruangan lain, MJ mengatakan bahwa Peter adalah orang baik. Sementara itu, Ned mengatakan bahwa Peter adalah Spider-Man. Sedangkan Bibi May dituduh telah mengeksploitasi anak. Karena sebagai seorang wali asuh seharusnya Bibi May melarang Peter bukan malah membiarkannya. Kemudian Bibi May meminta seorang pengacara yang sangat handal. Di keesokan harinya di apartemen Bibi May mereka kedatangan Matt Murdock yang menjadi pengacara Peter. Akhirnya mereka bebas dari tuduhan polisi, namun mereka tetap sulit membendung opini publik yang telah meluas, di mana ternyata Matt adalah seorang yang sangat hebat. Ini terlihat saat dia dengan refleksnya dengan mudah menangkap batu yang dilemparkan dari luar. Karena dirasa tidak aman, maka mereka memutuskan untuk pindah ke rumah Happy untuk sementara. Kemudian Peter, MJ, dan Ned kembali masuk ke sekolah dan ternyata di sekolah pun sama. Semua orang mengolok-olok Peter. Kesal dengan semua itu, Peter dan MJ pun pergi ke rooftop. Saat sedang berdua, Ned datang dan mereka berencana untuk melanjutkan kuliah di Universitas MIT. Dalam pengumuman pendaftaran kuliah di MIT, mereka semua tidak diterima. Ini dikarenakan kontroversial yang menimpa mereka bertiga. Di malam harinya, Peter merenung karena kesalahannya. Jadi para sahabatnya tidak bisa kuliah. Dia melihat lampu-lampu yang mirip dengan penyihir. Dia pun langsung ingat kepada Dr. Strange dan meminta bantuan pada Dr. Strange. Di keesokan harinya, Peter pergi ke Sanctum Sanctorum untuk menemui Dr. Strange. Di sana ternyata juga ada Wong. Kemudian Peter menceritakan semua apa yang dialaminya. Peter mengatakan bahwa dia menginginkan Mysterio tidak menyebarkan video ketika di London. Dr. Strange mengatakan dia tidak punya time stone untuk memutar waktu. Saat yang sama, Wong berkata tentang ingatan. Hingga Dr. Strange punya ide untuk menghapus pikiran orang-orang terdekat tentang Peter. Kemudian Wong mengatakan untuk tidak melakukan hal itu karena terlalu berbahaya. Tapi Dr. Strange berkata ini akan berhasil. Karena merasa tidak dihiraukan, Wong pun akhirnya pergi.
Kemudian di ruang bawah tanah, Dr. Strange mulai mengucapkan mantranya. Peter yang bimbang karena sebelumnya Dr. Strange mengatakan bahwa semua orang yang ada di dunia ini akan lupa siapa di balik kostum Spider-Man. Peter pun terus berkata, dia tidak ingin orang-orang terdekatnya dan para sahabatnya kehilangan ingatan. Karena terus berkata, Dr. Strange pun tidak bisa fokus dan akhirnya mantra dari Dr. Strange pun gagal. Hal itu mengakibatkan membuka ruang bagi dimensi lain untuk masuk, namun akhirnya Dr. Strange bisa mengatasinya. Kemudian Dr. Strange marah kepada Peter karena tidak menghubungi kampus karena tidak diterima, tapi malah meminta pertolongan pada Dr. Strange. Kemudian Dr. Strange menyuruh Peter untuk menghubungi pihak kampus terlebih dahulu. Di kemudian hari, Peter menemui ibu konselor yang sedang melakukan perjalanan menuju bandara. Dan dia meminta untuk mempertimbangkan MJ dan Ned agar bisa diterima di kampus MIT karena mereka berdua adalah anak-anak yang cerdas. Saat sedang berbicara dengan ibu kanselar, tak lama kemudian datang Dr. Octavius. Hello, Peter. Dan menyerang Peter, dan pertempuran tak bisa dihindarkan. Hingga saat topeng Peter terbuka, Dr. Octavius sadar bahwa Peter bukanlah Peter yang dia cari. Di saat yang bersamaan, Peter pun terjepit. Dia mengambil alih tentakel Dr. Octavius dan mengendalikannya. Dan kemudian di saat yang terakhir, dia juga bisa menyelamatkan ibu konselor kampus. Hingga akhirnya dia juga diterima kuliah di MIT. Tak lama kemudian, Green Goblin datang dan menjeledakkan jalanan. Kemudian Dr. Strange mentelepati Peter dan Dr. Octavius untuk pergi ke Sanctum Sanctorum. Dr. Strange mengatakan bahwa mereka telah membuka gerbang multiverse dan dimungkinkan para villain juga masuk ke universe utama. Kemudian Dr. Strange meminta Peter untuk mencari para villain dan menelepati mereka ke penjara Sanctum Sanctorum. Kemudian Peter berkata dia tidak bisa bekerja sendiri, dia butuh teman. Akhirnya dia meminta bantuan kepada Ned dan juga MJ. Peter kemudian membalik kostumnya agar tidak ketahuan kalau dia itu Spider-Man. Kemudian mereka menemukan lokasi dari Electro dan untuk pertama kalinya Peter bertemu dengan Electro. Kemudian tak lama muncul Sandman dan mereka berdua ditelepati juga ke basement penjara di Sanctum Sanctorum. Di tempat lain terlihat Norman memecah topeng Green Goblin dan pergi mencari perlindungan. Kemudian Norman menemui Bibi May. Dia bercerita tentang kepribadian ganda yang dia milikinya. Kemudian datang Peter dan Bibi May menyuruh Peter untuk membantu mereka. Hingga akhirnya Norman pun dibawa ke Sanctum Sanctorum. Kemudian datang Dr. Strange dan mengurung Norman. Dia berencana mengembalikan para villain ke universe masing-masing. Peter merasa iba kepada para villain dan ingin supaya mereka tidak mati. Peter ingin merubah mereka menjadi orang baik. Sesaat Dr. Strange akan mengembalikan para villain, Peter merebut kotaknya dan terjadilah perebutan kotak di antara Spider-Man dan juga Dr. Strange. Give me the box. Peter dan Dr. Strange bertarung di dunia Mirror Dimension. Hal ini dilakukan agar tidak merusak dunia nyata. Kemudian Peter bisa menahan Dr. Strange dengan menggunakan jaringnya di Mirror Dimension. Peter kembali ke basement untuk mengajak para villain pergi ke apartemen Happy. Kemudian Peter menitipkan cincin dan kotak Dr. Strange kepada Ned dan juga MJ untuk mencarikan tempat yang aman. Kemudian Peter memperbaiki mereka agar tidak jahat dengan menggunakan alat dari Stark Industries. Di saat Peter membuat serum untuk para villain, dia merasakan hawa jahat yang sangat kuat. Itu ternyata dari Norman. Dia sudah menjadi psikopat lagi. Kemudian Bibi May mengambil obat untuk Green Goblin dan kabur. Kemudian Green Goblin mempengaruhi para villain lain agar tidak mau menjadi orang baik karena kekuatan adalah anugerah. Electro yang ragu kemudian melepas reaktor yang sudah tertanam di dirinya dan menyedot semua energi yang ada di sana hingga menjadi sangat kuat. Kemudian Green Goblin dan Spider-Man bertarung. Di saat Peter terdesak, Bibi May menyuntikkan penawar kepada Norman, tapi hal itu tidak berpengaruh. Kemudian dia menusuk Bibi May dan melemparkan bom ke Bibi May. Dan Peter pun berusaha untuk menyelamatkannya. Di saat akan menghembuskan nafas terakhirnya,
Bibi May berpesan kepada Peter bahwa kekuatan besar membawa tanggung jawab yang besar. Sementara itu, Ned dan MJ yang mendengar kematian Bibi May juga merasa sangat sedih. Mereka ingin bertemu dengan Peter. Lalu Ned mempunyai usul untuk memanggil Peter dengan menggunakan sihir. Saat Ned membuka portal dan mengatakan Peter Parker, keluarlah Peter Parker Andrew Garfield. Kemudian terjadi perdebatan kenapa Spider-Man berbeda, karena Andrew juga terlempar dari universe utama MCU. Kemudian Ned kembali memanggil Peter Parker dan yang keluar adalah Peter Parker Tobey Maguire yang juga terlempar ke universe utama. Akhirnya mereka menemukan petunjuk di mana keberadaan Spider-Man Tom Holland dan bertemulah 3 Spider-Man. Di sana Spider-Man saling curhat bahwa mereka juga pernah kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan mereka sama-sama berkata bahwa kekuatan yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Kemudian mereka bertiga membuat sebuah rencana untuk menghentikan para villain. Kemudian Peter mengundang para villain untuk bertemu di patung Liberty yang sedang direnovasi. Kemudian terjadilah pertempuran antara 3 Spider-Man dan juga villain mereka. Awalnya mereka kesulitan, tapi akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk melawan para villain tersebut. Dengan kerjasama mereka akhirnya bisa merubah Sandman dan juga Lizard menjadi manusia. Kemudian Dr. Octavius membantu Spider-Man untuk melumpuhkan Green Goblin. Dan Electro bisa dihentikan oleh Dr. Octavius dengan menyerap energi listriknya. Ned dan MJ yang berada di atas konstruksi berusaha memanggil Dr. Strange. Dan akhirnya berhasil. Saat Dr. Strange hendak mengembalikan semua villain ke dunianya, Green Goblin menanamkan bom dalam kotak itu. Hingga ledakan pun terjadi. Hingga konstruksi patung Liberty runtuh dan juga hal itu menyebabkan batas antara universe pecah. Kemudian Ned dan MJ terjatuh karena ledakan tersebut. Kemudian Peter Tom Holland hendak menolong MJ dan dia dihalangi oleh Green Goblin. Dan akhirnya Andrew Garfield yang berhasil menyelamatkan MJ. Pertarungan berlanjut hingga pagi hari. Kemudian Spider-Man Tom Holland bertarung dengan Green Goblin. Saat Peter hendak membunuh Norman, dia dihalangi oleh Tobey. Tobey berkata bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Namun Tobey akhirnya ditusuk oleh Green Goblin. Kemudian Andrew melemparkan serum dan sesegera mungkin Peter Parker menyuntikkan serum tersebut dan membuat Norman sadar kembali. Setelah sadar, dia pun menangis dan menyesali semua apa yang telah dilakukannya. Di sisi lain, Dr. Strange berusaha menahan retakan universe dan terlihat banyak villain yang hendak masuk. Kemudian Peter bertanya apakah ada cara untuk memperbaikinya. Dr. Strange berkata ada, yaitu dengan membuat semua universe lupa siapa itu Spider-Man. Peter pun setuju agar semua kekacauan ini bisa berakhir. Di saat yang terakhir, Ned dan MJ melakukan perpisahan dengan Peter dan berusaha untuk mengingatnya nanti bahwa mereka dulunya adalah sahabat. Kemudian Spider-Man pun melakukan perpisahan dengan pelukan bersama. Dr. Strange pun langsung melafalkan mantra untuk memperbaiki retakan multiverse dan mengembalikan Spider-Man dan para villain ke universe-nya masing-masing. Dan akhirnya dunia melupakan siapa itu Spider-Man, termasuk juga Dr. Strange sendiri. Kemudian di akhir film, Peter mencoba menemui MJ dan juga Ned. Dia berusaha memperkenalkan diri agar memori mereka kembali. Tapi hal itu sia-sia. Kemudian Peter sadar mereka akan lebih aman jika tidak mengetahui siapa sebenarnya Peter. Kemudian Peter pergi dan melanjutkan dunia Spider-Man-nya dengan kostum buatannya sendiri tanpa bantuan dari Stark Industries. Dan berakhirlah alur cerita film kali ini, lor. Terima kasih saya ucapkan kepada yang telah menonton sampai habis. Jangan lupa tuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. See you next time. Bye bye.